Kita ke informasi lainnya, saudara. Polisi Mabes Polri hari ini akan membongkar sebuah bunker milik terduga teroris UPI Lawangan yang telah tertangkap. Saudara, Polda Lampung dan Mabes Polri akan membongkar sebuah bunker yang diduga milik terduga teroris UPI Lawangan. Ini adalah visual terbaru, saudara, yang tim liputan Kompas TV peroleh bagaimana rencana dari Mabes Polri yang akan membongkar sebuah bunker. Bunker ini yang merupakan tempat perakitan senjata yang dilakukan oleh UPI Lawangan. UPI Lawangan, saudara, adalah teroris yang merakit bom hotel JW Marriott dan juga Ritz-Carlton, dan baru ditangkap pada beberapa hari yang lalu. Sebelumnya bunker ini tidak diaktifkan karena kurangnya pendanaan. Itu adalah pengakuan dari UPI Lawangan, saudara. Ini adalah visual bagaimana kepolisian membongkar. Kita akan lihat bagaimana apa saja yang ditemukan oleh polisi dari pembongkaran bunker milik teroris UPI Lawangan. Untuk lebih lengkap soal apa yang terjadi di lokasi saat ini, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat petang, Roma. Bisa Anda ceritakan kepada kami apa yang saat ini tengah dilakukan oleh polisi di sana? Apa saja yang ditemukan oleh polisi di sana, Idam? Roma, tahan dulu. Roma, tahan dulu. Bisa Anda sambil memperbaiki sambungan suara, mungkin didekatkan lagi mikrofonnya sambil Anda tunjukkan bisa lebih jelas lagi. Silakan, Roma. Bisa lebih diperjelas lagi gambar bunkernya seperti apa? Terus yang ini tempat bebek siap Ibrahim dan juga saudara, ini merupakan bunker yang dibuat oleh Taufik Lawang atau Taufik Bulaga. Ini ukurannya 1 meter dan juga kedalamannya kita lihat ini dalam ini tempat yang diduga tempat pembuatan senjata api oleh Taufik Bulaga. Ini memang sengaja Ibrahim dan juga saudara, ada genangan air untuk menyamakan ketika pembuatan senjata api usai dan juga dilakukan pengetesan. Nah, adanya air ini untuk menyamakan suara senjata api yang telah dibuat dari tempat lingkungan tempat dia tinggal. Ibrahim dan juga saudara. Roma, apakah di lokasi ditemukan sisa-sisa bagian dari senjata, amunisi atau peluru di sana, Roma? Ya, kalau saat ini tim Polri Lampung belum ada temuan lain dengan bunker ini, belum ada. Udah pantauan kami. Baik. Itu bunker hanya di satu lokasi saja, Roma? Ya, memang bunker ini kalau kita lihat ini berat. Lokasi belakang Belangga di sini kita lihat di bagian dapur. Ini sekali lagi saya perlihatkan Ibrahim dan juga saudara, ini merupakan bunker yang dibuat oleh Taufik Bulaga. Di sini kedalamannya hampir 3 meter dan juga lebar hampir 2 meter. Ibrahim dan juga saudara. Baik. Itu lokasinya jauh dari permukiman warga, Roma? Iya, memang kalau kita lihat dari depan tadi awal kita masuk ke lokasi rumah ini, memang tempat sekitarnya memang masih sepi penduduk. Dan juga banyak masih. Baik. Ini tim Mabes masih melakukan penyisiran di rumah Taufik Bulaga atau
Upik Lawangga. Bisa dilihat dari visual di lokasi ini memperlihatkan tim Mabes beserta dengan Polda melakukan pengecekan. Nah ini. Baik. Jaraknya mundur dikit. Ibrahim, kita dengar ini merupakan jumpa pers dari Kabid Humas Polda Lampung. Oke, ya baik, pada kesempatan petang hari ini kita telah melaksanakan untuk survei atau kita mengecek ke lokasi, yaitu di mana ditemukannya atau di tempat ditangkapnya tersangka teroris atas nama tersangka Taufik Bulaga atau Upik Lawanga di wilayah Seputih, yaitu wilayah Lampung Tengah, di mana pada tanggal 23 November 2020, tim Densus 88 Anti Teror Polri telah berhasil menangkap pelaku, di mana pelaku pada saat tertangkap adalah berada di lokasi ini, dan kita saksikan bersama-sama. Kami saat ini bersama Kepala Kampung di Wesahut, Sri Bawono, dan juga kami didampingi oleh dan Ramil setempat dan juga Kapolsek. Jadi pada kesempatan ini kita melihat langsung bagaimana lokasi untuk menuju ke tempat ini sangatlah sulit untuk dijangkau, karena memang di depan hamparan rumah tersangka Upik Lawanga ini adalah terdapat hamparan sawah yang sangat luas, dan juga antara penduduk satu dengan penduduk yang lain ini adalah sangat berjauhan jaraknya, sehingga disinilah kesempatan daripada tersangka Upik Lawanga atau Taufik Bulaga ini yang dikenal di kelompok JI adalah sebagai seorang profesor. Karena di belakang rumah tersangka itu terdapat bunker yang digunakan oleh tersangka di dalam merakit senjata. Kemudian juga merakit daripada bom yang terkenal dengan kekuatan high explosifnya. Dan pada kesempatan ini juga kita menyaksikan bersama-sama bahwa letak daripada bunker ini adalah ukuran 3 kali 2 kali 2 meter, dan lokasinya juga atau tempatnya adalah di bawah dan juga digenangi oleh air. Untuk mengelabui daripada pelaku ini dalam melakukan aksinya, selain daripada ingin bersembunyi, kemudian juga mengelabui atau membuat kamuflase, tersangka Upik Lawanga atau Taufik Bulaga ini telah diketahui di sini sebutannya adalah sebagai seorang bernama Udin Bebek. Saprudin atau disebut dengan Udin Bebek karena namanya sebenarnya Saprudin. Ini sebutannya adalah Saprudin, tapi di sini sering dipanggil Udin Bebek karena Upik Lawanga ini dalam aktivitas sehari-harinya mempunyai usaha terhadap peternakan bebek. Dari peternakan bebek ini tentunya menghasilkan telur dan juga daging bebek yang tentunya dapat membantu masyarakat sekitar. Jadi ekonomi masyarakat sekitar ini ya terkamuflase ini tertutup dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh tersangka Upik Lawanga ini. Nah, dengan adanya ternak bebek yang sudah semakin banyak bebeknya ini, ternaknya, usaha ternaknya, sehingga setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bunker tersebut ya sudah kita temukan beberapa waktu yang lalu, antara lain adalah senjata rakitan ya, senjata panjang rakitan yang sebanyak diantaranya yang sudah siap itu sudah dibuat karena memang sudah ada pemesannya, kemudian sudah sempat dibuat itu adalah senjata panjang. Ya, jenisnya senjata panjang dan juga diuji coba di dalam bunker tersebut. Jadi memang di dalam bunker tersebut itu tempat persembunyian daripada barang-barang bukti, termasuk juga dalam aktivitas melakukan perakitan senjata api dan juga dalam merakit bom. Jadi apa gunanya air yang setinggi lutut ya? Itu adalah untuk membuat kedap suara. Jadi memang dilakukan peledakan di dalam uji senjata tersebut di dalam lokasi ini. Dan suara daripada suara bebek ini, suara hewan bebek ini yang istilahnya dapat membuat pengaruh orang tidak terdengar suara ini. Jadi memang
sangat pandai sekali terhadap tersangka ini. Dilihat ya, memang Upik Lawangan ini sangat pandai untuk membaca situasi yang ada. Memang dilihat di sini antara masyarakat satu dengan yang lain sangatlah berjauhan, dan hamparan juga cukup hamparan sawah juga cukup luas, dan juga masyarakat di sini menganggap dia adalah berprofesi sebagai peternak bebek atau peternak itik. Itu yang saya sampaikan. Di Lampung Tengah sendiri udah berapa lama ini Upik tinggal? Ya, kalau dikatakan ya cukup lama ya. Artinya kita ketahui bersama semenjak Upik Lawangan ini adalah semenjak menjadi DPO dari beberapa kasus yang ada, ya baik dari bom Tentena, kemudian di Poso, sampai dia melarikan diri ke sini, ya itu cukup lama, sampailah kemarin atau beberapa waktu yang lalu di tanggal 23 November 2020 dapat ditangkap dengan tanpa adanya perlawanan, dan barang bukti sudah kita saksikan sama-sama tadi. Adakah jenis senjata yang dia buat, jenis apa Pak? Senjatanya? Ya, senjatanya adalah senjata api jenis model yang jenis panjang ya, dan juga yang model sedang ya, model pendek gitu. Juga ada di situ. Jadi memang itu senjata rakitan. Saya tidak bisa mengatakan mereknya seperti apa, tetapi itu baik berbagai macam jenis senjata, baik panjang maupun pendek. Saya sampaikan seperti itu. Bagaimana dia bisa dikatakan profesor Pak? Apakah dia hanya sebagai anggota Jemaah atau memang punya peran penting? Ya, dia memang dari kelompok ini, Upik Lawangan ini adalah salah satu DPO di antara dua ya. Jadi memang kami perlu sampaikan bahwa kemarin rangkaian penangkapan daripada tersangka DPO ini yang paling dicari ini salah satunya adalah DPO Upik Lawangan tanggal 23 November 2020, dan satu lagi adalah tersangka Zulkarnain alias Arif Sunarso. Nah, itu juga Sunarso juga sama. Keduanya ini mempunyai peranan yang sangat penting. Ya, salah satunya adalah ini Upik Lawangan ini adalah seorang profesor yang bisa dikatakan di kelompok ini karena memang dia kepandaiannya dalam merakit senjata dan juga alat bahan peledak yang lainnya. Ya, itu dia, kemampuan dia seperti itu, dan sudah teruji dan sudah pernah dilakukan aktivitas kejahatannya pada saat beberapa waktu yang lain terjadi di wilayah di Indonesia. Demikian. Sudah berapa lama Upik ada di sini Pak? Atau Upik belajar di sini? Semenjak kejadian dari 2013, jadi istilahnya di sini dia mendaftarkan ya atas nama identitas yang lain, itu terhitung dari sejak 2013 sudah berada di sini. Jadi cukup lama lah gitu. Kan dia tersangkut kasus bom Bali juga, bom Sentral, bom Poso juga. Ya. Nah, apakah bom yang dia buat ini berpotensi untuk melakukan yang selanjutnya gitu Pak? Ya, jadi ini yang dia buat, ya saya katakan tadi, memang dia sudah merencanakan dan segala sesuatunya itu bisa dibuat, boleh dikatakan ini adalah bom yang bisa berdaya ledak tinggi, dan ini menjadikan kewaspadaan kita. Dan jadi dengan adanya kejadian seperti ini, menjadi perhatian kita bersama. Dari unsur yang terdekat di sini adalah terkecil adalah RT, RW, kemudian masyarakat di kampung ini, dan masyarakat dimanapun, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Harapan kita ke depan seperti itu. Betul. Ya, saudara, itu tadi penjelasan dari Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahrwani Pandra Arsyad terkait bagaimana kepolisian yang membongkar bunker milik Upik Lawangan, perakit bom dan juga senjata bagi teroris yang ditangkap pada 23 November 2020.